Sekitar 100.000 hingga 50.000 tahun lalu, terjadi sebuah momen yang mengubah arah sejarah manusia untuk selamanya. Para ilmuwan menyebutnya revolusi kognitif, yaitu sebuah lompatan besar dalam cara manusia berpikir, berimajinasi, dan berkomunikasi. Sebelum periode ini, Homo sapiens tidak jauh berbeda dengan manusia purba lain seperti Neanderthal. Mereka berburu, mengumpulkan makanan, menggunakan alat batu sederhana, dan hidup dalam kelompok kecil. Namun, sesuatu yang misterius mulai terjadi di dalam otak Homo sapiens. Perubahan itu bukan sekadar ukuran otak, karena jika hanya ukuran otak, Neanderthal justru memiliki otak lebih besar. Yang berubah adalah cara otak memproses informasi dan menciptakan makna. Kemampuan berbahasa kompleks mulai lahir. Bahasa sebelumnya mungkin sebatas isyarat atau teriakan sederhana. Kini, manusia bisa menyusun kalimat panjang, menjelaskan peristiwa masa lalu, dan merencanakan masa depan. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga alat imajinasi. Dengan bahasa, manusia bisa membicarakan sesuatu yang tidak ada di depan mata. Mereka bisa menceritakan hewan yang akan diburu besok atau bahaya yang mengintai di lembah. Bahkan, mereka bisa membicarakan hal-hal yang tidak nyata seperti roh, dewa, dan mitos. Inilah kekuatan paling unik manusia, yaitu kemampuan menciptakan realitas imajiner yang akhirnya dipercaya secara bersama-sama. Kita bisa membayangkan bukan hanya seekor singa hanya ada di padang rumput, tapi kita bisa membayangkan roh singa penjaga hutan, dan hal ini bisa hadir dalam cerita kolektif manusia. Dengan cerita imajinatif seperti itu, manusia bisa menyatukan kelompok yang lebih besar daripada sekadar keluarga kecil. Sebelum revolusi ini, kelompok manusia biasanya berjumlah tidak lebih dari 50 orang. Setelah bahasa simbolik berkembang, manusia bisa membangun jaringan ratusan bahkan ribuan orang. Mereka bersatu bukan karena saling mengenal pribadi, tetapi karena berbagi cerita yang sama. Misalnya, keyakinan akan nenek moyang bersama, roh pelindung, atau aturan tabu tertentu. Disinilah lahir identitas kolektif pertama dalam sejarah manusia. Selain itu, revolusi kognitif juga melahirkan seni. Bukti tertua bisa dilihat dari lukisan gua di Chauvet dan Las Caus di Prancis, serta di Sulawesi, Indonesia. Lukisan itu menggambarkan hewan-hewan buruan, figur manusia, bahkan simbol abstrak. Seni adalah bukti bahwa manusia mulai berpikir melampaui kebutuhan praktis sehari-hari. Mereka tidak hanya makan, minum, dan bertahan hidup, tetapi juga menciptakan makna. Homo sapiens di beberapa kebudayaan menciptakan semacam jimat dalam bentuk patung-patung kecil seperti Venus of Willendorf. Hal ini menandakan lahirnya simbol kesuburan dan spiritualitas. Ritual penguburan pun mulai muncul. Homo sapiens menguburkan mayat dengan benda-benda simbolis seperti manik-manik, alat batu, atau bunga. Ini menunjukkan bahwa mereka mulai percaya pada kehidupan setelah mati. Imajinasi tidak hanya membuat manusia berkreasi, tetapi juga membangun struktur sosial yang lebih kompleks. Perburuan misalnya, menjadi lebih terorganisir. Mereka bisa membuat rencana berburu yang disepakati bersama melalui komunikasi bahasa. Mereka juga bisa berimajinasi tentang strategi, jebakan, dan peran masing-masing anggota. Hal ini meningkatkan peluang keberhasilan dalam berburu hewan besar. Revolusi kognitif juga memungkinkan lahirnya gosip. Meski terdengar sepele, gosip adalah teknologi sosial yang kuat. Dengan gosip, manusia bisa mengetahui siapa yang dapat dipercaya, siapa yang melanggar aturan, dan siapa yang berbahaya. Gosip memperkuat ikatan sosial dan menjaga kepercayaan dalam kelompok besar. Manusia menjadi spesies pertama yang mampu bekerja sama dengan orang asing atas dasar cerita dan reputasi. Kemampuan ini memberi Homo sapiens keunggulan besar dibanding spesies lain, termasuk Neanderthal. Neanderthal kuat, pintar, dan terampil, tetapi mereka tidak pernah mencapai skala kolaborasi yang sama. Homo sapiens dengan cepat melampaui mereka dalam jumlah, jaringan, dan inovasi. Revolusi kognitif juga membuka jalan bagi teknologi baru. Alat batu menjadi lebih halus, ujung tombak jadi lebih tajam, dan busur panah pertama mulai digunakan.
Mereka juga membuat jarum dari tulang untuk menjahit kulit binatang untuk dijadikan pakaian. Dengan pakaian, manusia bisa menjelajah ke wilayah dingin yang sebelumnya mustahil ditempati. Kognisi yang maju membuat manusia lebih adaptif terhadap berbagai lingkungan. Mereka bisa hidup di padang pasir Afrika, hutan Asia Tenggara, hingga tundra Eropa Utara. Setiap lingkungan baru melahirkan cerita baru, simbol baru, dan kepercayaan baru. Imajinasi kolektif menjadi fondasi fleksibilitas budaya manusia. Bayangkan sekelompok Homo sapiens di Afrika yang berbicara tentang roh leluhur. Sementara di Eropa, kelompok lain membicarakan roh hewan pemburu. Meski berbeda, keduanya sama-sama menggunakan cerita untuk menyatukan komunitas. Inilah kekuatan revolusi kognitif, memungkinkan pluralitas budaya dalam satu spesies. Cerita-cerita itu terus diwariskan, disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan bahasa, pengetahuan tidak hilang ketika seseorang meninggal. Ia bisa hidup lebih lama, bahkan ribuan tahun. Revolusi kognitif pada akhirnya menciptakan sesuatu yang lebih besar, sejarah manusia. Sejarah adalah akumulasi cerita kolektif yang dibangun dari bahasa, imajinasi, dan simbol. Tanpa revolusi ini, manusia tidak akan pernah mampu membentuk agama, hukum, atau negara. Semua sistem sosial modern pada dasarnya adalah hasil cerita imajiner yang disepakati bersama. Uang, misalnya, hanyalah kertas, tetapi dipercaya bernilai karena semua orang sepakat demikian. Negara hanyalah konsep, tetapi manusia rela berjuang dan mati demi mempertahankannya. Korporasi hanyalah entitas hukum, tetapi bisa mengendalikan triliunan aset di seluruh dunia. Semua itu adalah lanjutan dari revolusi kognitif puluhan ribu tahun lalu. Dari bahasa simbolik, lahir imajinasi kolektif. Dari imajinasi, lahir peradaban. Dengan kata lain, revolusi kognitif adalah fondasi yang membedakan manusia dari semua spesies lain di bumi. Dan sejak saat itu, Homo sapiens tidak pernah lagi menjadi sekadar hewan. Mereka menjadi pencipta dunia imajiner yang membentuk realitas. Terima kasih sudah mendengarkan. Sila jangan like dan subscribe untuk menikmati video berikutnya. Kita akan bertemu lagi di video ketiga masih dalam playlist serial Dongeng Evolusi.